Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi kelas 7 SMP. Kali ini tentang bilangan bulat. Buku yang kita gunakan ini buku yang sesuai dengan kurikulum Merdeka yang terbaru ya. Kurikulum Merdeka. Yang pertama tentang bilangan bulat, yaitu bilangan dengan tanda. Oke, ini ada tanda negatif. Tanda negatif itu kalau di SMP sudah disebut dengan min gitu ya. Min. Negatif itu min. Di kita ternyata banyak bilangan yang diawali dengan tanda min. Ada tanda min, ada tanda plus gitu ya. Di sini ada misalkan tinggi maksimum gerbang tol itu 2,1 gitu. Jadi harus kurang dari 2,1 karena paling tingginya 2,1 meter. Kemudian di sini ada suhu maksimum 33, ini ada plus 1, ada min 1 gini. Itu selisih suhunya malam dan siang biasanya. Kalau suhu ditulis dengan tanda min, apa ya artinya? Kalau min berarti suhu negatif. Kalau suhu 0 itu beku, titik beku air itu 0. Kalau min berarti lebih dari beku, maksudnya lebih dingin daripada yang beku gitu maksudnya. Ada indeks harga saham seperti ini, ada batas kecepatan tol gitu ya. Ada 60, harus lebih dari 60, nggak boleh kurang. Terus nggak boleh lebih juga dari 100, batas maksimumnya 100. Ini ada min, ada plus gitu ya, naik. Kalau sahamnya naik itu 6,85, ini plus, kalau turun min 3,47. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini bilangan yang di dalam kurung menyatakan selisih suhu hari ini dengan kemarin. Nih ada min 3 dengan kemarin itu, plus 2 selisihnya dengan yang kemarin. Ini ketinggian air juga ada tanda-tandanya begini. Nah, apakah kamu pernah menjumpai bilangan dengan tanda min? Ada juga ya, seperti ini contohnya. Nah, sekarang bilangan dengan tanda, bilangan positif dan negatif. Mempelajari penggunaan bilangan dengan tanda min. Besaran yang menggunakan titik acuan 0. Ini ada termometer gini ya. Ini ada suhunya 27 derajat. Ini di Dieng, di dataran tinggi itu ternyata min 2 derajat. Jadi lebih dingin daripada es. Kalau yang di Surabaya 27 derajat. Termometer samping ini menunjukkan suhu di Dieng dan Surabaya. Berapa suhunya masing-masing? Perhatikan suhu tersebut. Jika dibandingkan dengan 0 derajat, manakah yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Kalau di bawahnya 0 berarti suhunya lebih rendah, artinya suhunya negatif. Kalau di atasnya 0 itu suhunya lebih tinggi atau suhunya positif. Jika suhunya 2 derajat di bawah 0, maka menggunakan tanda min di bawahnya 0, min, sehingga ditulis min 2 derajat Celcius. Dibaca minus atau negatif, biasanya minus itu min gitu ya, bacanya 2 derajat Celcius. Jika suhu 27 derajat Celcius di atas 0, maka kita gunakan tanda plus, dan ditulis plus 27, dibaca plus atau positif 27 derajat Celcius. Jika bilangan memiliki tanda plus dan min, maka disebut secara berturut-turut bilangan positif. Ini yang plus dan negatif, bilangan min itu negatif. Nah, soal yang pertama, nyatakanlah suhu berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Oke. Ini ya, suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibanding 0, berarti ini plus 6,5 derajat Celcius. Suhu 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan 0, berarti negatif. Kalau lebih rendah itu negatif. Nah, begini. Nah, ditetapkan 0 derajat sebagai suhu acuan atau suhu pangkal ketika air membeku dan es meleleh. Kita dapat menyatakan suhu lebih tinggi dari 0 derajat Celcius dengan tanda positif dan suhu lebih rendah dari 0 derajat dengan tanda negatif. Selain untuk menyatakan suhu, beberapa besaran juga dinyatakan dengan tanda positif dan negatif dengan titik acuan 0. Nah, ini variasinya, variasi penggunaan tanda positif dan negatif. Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut. Biasanya tulisannya itu 3.676 mdpl. mdpl, kalau yang pernah naik gunung itu tahu ada mdpl, meter, jadi 3.676 meter di atas permukaan laut. Nah, dan kedalaman palung Jawa, ini palung
palung itu yang ini yang ke bawah ini. Nah, ini namanya cekungan di dalam laut, itu namanya palung. Nah, itu 7.170 meter di bawah permukaan laut ini. Permukaan laut kita tandanya 0, ini permukaan laut. Oke. Ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai. Bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan negatif. Nah, sekarang kalau kita tulis, kalau yang ini Gunung Semeru, yang atas ini berarti positif 3.676 meter. Biasanya gini, mdpl, di atas permukaan laut. Nah, kayak gitu. Kalau yang ini itu adalah negatif 7.140 meter di bawah permukaan laut. Titik pangkalnya ya ini 0, ini titik pangkalnya. Oke. Selanjutnya ditetapkan titik A sebagai titik pangkal 0 km. Titik 6 km di sebelah timur A sebagai plus 6. Ini sebelah timurnya plus 6 km. Titik 4 km di sebelah barat A dinyatakan dengan min 4 km. Ini contohnya. Oke, yang sebelah kanannya plus, kemudian sebelah kirinya min. Seperti itu. Berdasarkan contoh 1, ini contoh 1. Min 7 km dan plus 2,5 km menyatakan posisi di mana pada garis. Tunjukkan nilai tersebut dengan ini ke atas, dengan ini ya. Kemudian nyatakan dengan menggunakan kata-kata. Kalau yang min 7 km itu berarti di sebelah kiri atau arah ke barat 7 km, sejauh 7 km. Kalau dengan kata-kata gitu ya. Jadi sejauh, saya tulis, atau di barat titik A sejauh 7 km. Ini yang ini. Kalau yang plus 2,6 berarti di timur, yang ini. Nah, ini di timur atau sebelah timur maksudnya ya. Titik A sejauh 2,5 km. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Kalau rugi Rp500, jika untung Rp400 dinyatakan dengan kalau rugi itu min ya, kalau untung itu plus Rp400. Kalau rugi min 500. 30 menit dari sekarang, jika 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai min 20 menit. Nah, sekarang kayak yang rugi berarti min Rp500, berarti biasanya Rp gitu ya. Nah, min yang plus Rp400 seperti ini. 3 menit dari sekarang, jika 20 menit yang lalu min 20. Kalau yang lebih dari itu berarti plus 30. Nah, kalau yang 20 menit yang lalu itu min 20 menit. Kemudian berikutnya nomor 3, 4 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi kemarin. Berdasarkan suhu tertinggi hari ini, jika 3 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu tertinggi kemarin dinyatakan dengan plus 3, berarti itu min 4. Karena lebih rendah, min 4 derajat Celcius lebih rendah. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 4, ini ada papan pengumuman lomba lari cepat, lari cepat 100 meter ya, menunjukkan bahwa kecepatan angin buritan adalah 0,9 meter per detik, dinyatakan dengan plus 0,9 meter per detik ini. Apa artinya min 2,3 meter per detik? Kalau yang min 2,3, apa artinya? Kalau yang plus 6,9 itu maksudnya adalah bahwa kecepatan angin buritan kalau plus 0,9 itu kecepatan angin buritan nah ini 0,9 meter per detik. Berarti ini kalau min 2,3 itu
kelambatan ya. Kelembatan angin di sini mana ini gak jelas. Itu 2,3 meter per detik. Atau bisa juga itu arahnya berbeda ya. Maksudnya kalau misalkan bendanya bergerak ke sana, ini arah satunya itu beda, arahnya beda. Jadi kecepatan awalnya itu kalau misalkan dia larinya ke sana, ini adalah misalkan 100 meter arahnya ke sana, ini anginnya itu ternyata arahnya ke sana. Nah, anginnya arah sana berarti negatif 2,3 meter per detik. Nah, kalau kecepatannya searah itu yang positif 0,9 meter per detik, tapi kalau anginnya itu berlawanan arah itu min 2,3 meter per detik. Biasanya itu kalau bukan kelambatan, perlambatan seperti itu. Tapi mungkin maksudnya adalah yang ini. Jadi arahnya itu yang berlawanan seperti itu. Oke. Selanjutnya ada bilangan positif dan negatif. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan tanda positif dan negatif. Bilangan 8 lebih dari 0 berarti positif 8. Bilangan min 4 kurang dari 0 berarti min 4. Seperti ini. Ini ya, sudah ini misalkan plus 8 plus 10. Ini ya. Nah, dan sebagainya disebut bilangan positif. Bilangan yang kurang dari 0, min 4, min 9 dan sebagainya disebut bilangan negatif. 0 bukanlah bilangan positif maupun negatif. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa 0 itu bukan positif maupun negatif. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya, tentukan bilangan-bilangan berikut ini apakah bilangan positif atau negatif. Nyatakan selisihnya terhadap 0 lebih besar atau lebih kecil dari 0. Yang ini bilangan negatif atau min, sudah ada tandanya ya, min 6. Yang ini plus 3. Kalau yang ini lebih kecil dari 0 gitu ya. Yang ini plus 3 berarti lebih besar dari 0. Kalau yang ini kita kasih tanda ya. Ini lebih kecil dari 0, ini lebih besar dari 0. 1,2 berarti dia bilangan positif, lebih besar dari 0. Min 2/5 lebih kecil dari 0. Min 0,1 lebih kecil dari 0 karena negatif. Nah, di sekolah dasar ya, kita telah belajar tentang bilangan positif dan 0. Di sekolah menengah kita akan mempelajari juga bilangan negatif. Jadi bilangan bulat mencakup bilangan 0 dan negatif. Bilangan bulat positif juga disebut bilangan asli. Nah, ini kalau bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya itu bilangan asli kalau yang bilangan bulat positif. Kemudian yang ini bilangan negatif itu min 1, min 2 dan seterusnya itu bilangan negatif. Ketambahan bilangan 0 namanya bilangan bulat. Nah, ini keseluruhan namanya bilangan bulat. Nah, semuanya ini bilangan bulat. Begitu. Nah, jadi jika kita tetapkan titik 0 sebagai pangkal atau acuan, kita dapat menyatakan bilangan-bilangan yang lebih besar dengan tanda positif dan bilangan yang lebih kecil dari 0 menggunakan tanda negatif. Di SD kita menyatakan bilangan dalam garis bilangan. Dapatkah kita juga menyatakan bilangan negatif dan garis pada garis bilangan? Oh, dapat juga gitu ya. Nih, kalau garis bilangan ya seperti ini. Misalkan ini acuannya 0, sebelah kanannya 0 ya positif gitu ya. Nah, sebelah kirinya 0 negatif. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.